Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Permisi Bu. Iya. Menyamankan duduknya, Mbak. Ya, sudah. Dan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Umahatul, biasanya dipanggil Uma. Oh, baik, Pak Uma. Perkenalkan, nama saya Elo Dewi, biasa dipanggil Bu Elo. Ya, salam kenal Bu. Iya, salam kenal juga. Sebelum dari sini, Mbaknya ada acara lain? Ya, kebetulan tadi saya habis pulang dari rapat Bu. Oh, habis rapat Mbak. Rapat hima apa gitu? Oh, Kan ikut organisasi. Oh, berarti mahasiswa Mbak ya? Ya, sudah mahasiswa. Mahasiswa jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Dengan konseling di Universitas Adibuana Surabaya. Adibuana Surabaya. Adibuana Surabaya kan di belakang masjid itu ya? Iya, tapi kan ada dua kampus ya Bu. Saya yang di daerah Magelang. Di daerah Magelang. Banyak mana kok di Magelang? Saya di Biologi Universik. Jauh sekali ya? Iya. Kira-kira berapa menit Mbak? Atau sampai 1,5 jam? Iya, kalau nggak macet gitu biasanya kurang dari 1 jam sih Bu. Cuman kalau macet kayak hari Senin gitu itu sampai 1 jam. Ya, orang saya kan juga tahu ya di Nagel itu antara Nagel ke Menanggel itu pun jauh sampai 48 menit, 40 menitan. Oh, jadinya Mbaknya ini universitas di Adibuana, jurusan Bimbingan dan konseling. Berarti selain bimbingan mahasiswa aktif, Mbaknya juga mengikuti organisasi. Organisasinya hanya hima aja atau ada organisasi yang lain diikuti? kebetulan saya cuma ikut di hima aja. Oh, di hima aja. Kalau UKM gitu? Saya nggak ikut. Nggak ikut. Kenapa Mbak nggak ikut? Sebenarnya saya ada minat sih Bu. Cuman kayak nggak takutnya itu saya nggak bisa mengelola waktu itu loh Bu. Nggak bisa mengelola waktu, jadinya hanya satu aja. Iya. Apakah di hima ini Mbaknya bisa mengelola waktu dengan baik? Bisa gitu Mbak? Bisa tambah? Sebenarnya sih saat saya masuk ya enggak ya Bu ya. Iya. Kita seperti itu. Iya. Gitu. Jadi ya saya berusaha lah. Sejalannya aja Iya. Oh, baik, sebelumnya Mbaknya ini datang ke sini apakah ada yang mau dibicarakan? Ya, saya kesini tuh ingin sharing lah Bu tentang akhir-akhir ini permasalahan yang sedang saya alami. Jadi kayaknya saya tuh ingin konseling sama Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ida, Mbak Umah ya. Sorry saya keinget konseling saya yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Umah telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya ini Mbak Ida, apakah Mbak Umah ini apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Jadi ini yang pertama kalinya ya? Iya, pertama kali. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses konseling ya. Proses konseling ini adalah saya sebagai konselor, Mbak Umah menjadi konseling, dan konselor hanya menjadi fasilitatornya proses konseling ini. Selesai dan tidak selesainya ini ada di tangan Mbak Umah sendiri. Apakah sudah paham? Siapa Bu? Baik, di proses konseling ini kita melakukannya dengan durasi 30 menit sampai 45 menit. Mbak Umar bisa memilih waktu yang mana? Sepertinya 30 menit terlebih dahulu. 30 menit ya. Terus proses konseling ini tidak bisa dilakukan hanya satu pertemuan saja Mbak Umar. Ada pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan lagi. Untuk minggu besok saya bisanya pada hari Senin sampai hari Jumat. Mbak Umar memilih hari yang mana? Hari Rabu. Oh baik, hari Rabu. Saya bisanya di hari Rabu itu jam 10 sampai jam 3 Mbak Uma. Apakah Mbak Uma ada pilihan waktu lagi? Bisa memilih waktu yang mana? Sepertinya dari jam 10 saja. Dari jam 10 ya? Iya. Berarti di minggu besok kita akan melakukan pertemuan lagi di hari Rabu jam 10 dengan durasi waktu yang sama atau bagaimana? Sama saja. 30 menit ya. Berarti di minggu besok hari Rabu jam 10 dengan durasi 30 menit itu tadi ya. Sudah kita sepakati ya. Baik, Uma. Baik. Tadi kan di awal Mbak Uma menyinggung tentang pengen sharing kepada saya, pengen cerita. Bisa diceritakan lebih banyak kita, Uma? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya kayak orang yang kewalahan gitu loh Bu. Apalagi saat banyak keluar kan saya, maksudnya organisasi, kuliah, jadi kayak saya tuh bingung dalam mengelola uang saya. Saya tuh orangnya gampang jajan kan, dikit-dikit
diajar, apalagi kalau sama teman. Jadi saya rasa saya itu boros sekali, saya nggak bisa mengelola uang saya. Kayak jatah yang sudah diberikan itu selalu habis sebelum waktunya gitu. Jadi saya bingung harus gimana. Mbak Uma ini dikasih jatah uang itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dengan nominal berapa Mbak Uma? 150. 150 dengan waktu yang seminggu itu ya. Terus sekarang ini apa yang Mbak Uma inginkan pada saat ini? Saya ingin ini sih Bu, sebelum 1 minggu, maksudnya sebelum seminggu habis itu uang saya masih ada. Minimal ya 50.000 lah Bu. Pengen uangnya ada sisanya. Iya. Oke. Apa yang sekarang Mbak Uma butuhkan? Saya ingin apa ya? Mengelola uang saya, bisa mengatur pengeluaran saya. Oke, kan tadi kan yang ingin ya, yang sangat ingin. Terus tujuan Mbak Uma seperti itu untuk apa? Biar saya ada tabungan, terus kalau ada kayak tiba-tiba urunan buat di organisasi itu saya ada dana pegangan gitu loh Bu, nggak yang bingung nyari uang kemana. Apa yang akan berubah dalam hidup Mbak Uma jika melakukan hal tersebut, seperti menabung, seperti menyisahkan uang, itu tuh apakah ada yang berubah? Saya rasa bakal ada yang berubah ya Bu. Maksudnya saya nggak jadi bingung kalau misal ada hal yang mendadak gitu, saya bisa tenang ada sinyal. Kan itu tadi kan Mbaknya kan membutuhkan energi sendiri kan? Apakah dari teman-teman Mbak Uma siapa yang akan berubah dari hidup? Maksudnya siapa yang membantu? Atau dibutuhkan dari diri sendiri atau lingkungan juga membantu atau seperti apa? Saya rasa lingkungan juga perlu ya buat membantu ini kan. Kadang diri kita itu yang hilang, tapi orang lain bisa bantu ya. Jadi kayaknya perlu dukungan dari sekitar saya. Itu kan butuh dukungan ya Mbak Ida. Terus Mbak Uma, apakah hal tersebut sudah dilakukan? Belum sih Bu. Belum pernah dilakukan. Oke. Bagaimana cara misalnya nih Mbak Uma ini mau melakukan menabung? Bagaimana cara melakukannya? Saya rasa ini memilah uang, jadi kayak nggak saya bawa setiap hari gitu loh 150-nya. Kayak per hari mungkin saya bawa 20 atau 15 gitu buat biar ada sisa gitu. Berapa kali dalam seminggu? Misalnya kalau misalnya kan 50.000 kan tidak mungkin Mbak Uma ini dikasih orang tua 150 langsung disimpan 50. Atau setiap jajan Mbak Uma ini menjatah satu hari itu 30, 10.000-nya saya simpan atau seperti itu? Ya seperti itu Bu, kayak sehari 30 tak simpan 10. Siapa saja yang terlibat dalam usaha Mbak Uma? Orang tua dan teman dekat saya. Kalau orang tua apa yang dilakukan orang tua untuk Mbak Uma? Kayak selalu ngingetin gitu loh, sejak saya mau belajar ya jangan sering-sering diingat uangnya tinggal berapa gitu. Apakah Mbak Uma, apakah yang dilakukan Mbak Uma ini mampu mewujudkan apa yang diinginkan Mbak Uma? Seperti ini pertanyaannya itu, apakah yang dilakukan Mbak Uma, usaha yang dilakukan Mbak Uma ini mampu mewujudkan keinginan Mbak Uma? Bisa sih Bu, cuman belum konsisten aja. Berarti kurang konsisten ya? Iya. Baik, apakah yang sudah dilakukan Mbak Uma ini efektif? Menurut Mbak Uma, menabung ini efektif tidak untuk mewujudkan apa yang diinginkan Mbak Uma? Efektif sih Bu. Soalnya kan saya pernah nyoba, memang berhasil, tapi nggak selalu gitu loh Bu. Karena ya kayak akhirnya saya ambil gitu. Berarti itu belum efektif, tapi menurut Mbak Uma mungkin kalau dilakukan lagi bisa efektif. Iya. Apa yang ingin Mbak Uma lakukan untuk mencapai tujuan Mbak Uma yang tadi? Sepertinya saya bakal lebih sering-sering bawa bekal gitu kalau kuliah apa gitu biar ngurangin jajan saya, Mengurangi pengeluaran. ya betul. Oke, bagaimana kamu akan memulai perubahan ini? Ya kalau ada proyek itu saya bakal lakukan. Bisakah Mbak Uma jelaskan bagaimana langkah-langkah spesifik yang diambil?
Mungkin misal ya 2 hari Senin saya ada mata kuliah, lalu setelah kuliah itu saya punya ada rapat. Nah itu saya bakal bawa bekal buat makan siang, terus paginya saya usahain sarapan ya nggak jajan. Soalnya kalau pagi itu biasanya saya jajan, meskipun cuma Kalau misalnya Mbak Uma ini tidak bisa membawa bekal, apa yang dilakukan? misal nggak bisa bawa bekal itu kayak kalau ibu nggak masak gitu kan. Ya mungkin saya bakal ini sih Bu, beli makanan yang ringan, maksudnya ringan tapi ringannya tuh nominalnya yang ringan tapi ngenyangin gitu. Iya, kayak roti itu. Kenapa nggak milih nasi aja? Nasi kan sekarang banyak yang murah kan. Kita Mbak bisa membeli nasi 10.000 untuk makan siang. Kan habis makan nasi kan kita sudah merasa kenyang kan, tidak akan menjajan lagi. Kalau misalnya Mbak Uma membeli pentol seharga 5.000, tapi kan nanti masih pengen lagi, terus pengen mentol lagi 5.000, terus pengen lagi 7.000, kan nanti membengkak jadinya. Seperti itu. Oke. Butuh bantuan siapa saja Mbak Uma untuk melakukan hal tersebut? Kalau untuk di kampus sepertinya teman ya Bu. Mulai kapan Mbak Uma akan melakukannya? Mungkin besok saya usaha. Iya. Besok ya? Iya. Hari apa? Hari Selasa Tanggal berapa? 7 Januari 2024. 25. Oh, ya maaf Bu. 2025 ya? Iya, 7 Januari 2025. Jika tidak melakukan hal apa yang berapa lama kamu akan melakukannya? Saya ingin mencobanya itu 1 minggu ya Bu. Oke. Jika tidak melakukan hal pada rencana yang sudah ditulis, konsekuensi apa yang akan diterima? Saya bakal ini Bu, nggak main keluar, maksudnya kayak main ke Trawas atau kafe di sana gitu buat healing. Reward apa yang akan diberikan kepada diri sendiri pada saat sudah melakukannya? Saya akan main ke Trawas. Jadi sekarang Mbak Uma akan menulis tentang perencanaannya Mbak Uma, terus kontrak-kontraknya nanti kita akan bertanda tangan ya Mbak Uma, dan ditulis rewardnya yang akan diberikan dan konsekuensi yang akan diberikan. Mbak, ya. Pernah potong nggak ini. Itu loh. Saya akan membawa bekal pada hari Selasa. Dalam 1 minggu ya? Iya, hari Selasa ini berapa lama pada 1 minggu? Itu 2 minggu. Iya, baca ulang planningnya berapa lama, apa yang dilakukan sampai kapan? 1 minggu. Dimulai dari hari Selasa. Selasa tanggal 7. Kamu mau ketemu ya? 2024 aja. Oke, konsekuensi yang saya akan terima jika tidak melakukannya, saya akan tidak healing di Trawas, tidak mengafe. Sudah Mbak Uma? Sudah menulis? Bisa dibacakan? Saya akan bawa bekal dari hari Selasa selama 1 minggu dan dimulai dari hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Lalu untuk konsekuensi jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan healing ke Trawas, dan reward yang saya dapat jika saya melakukannya, saya akan healing ke Trawas. Oke, tadi bisa ditandatangani Mbak Uma? Sampai kapan Mbak Uma dilakukannya? Selama 1 minggu. Sudah ditulis ya selama 1 minggu? Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Uma. Jadi kamu juga harus bersedia ya, saya monitoring ya, agar saya mengetahui apa yang kamu lakukan. Oke. Saya yakin bahwa kamu akan berhasil jika kamu konsisten. Oke Mbak Uma. Saya berharap
apa yang dilakukan Mbak Uma ini bisa menjadi motivasi untuk di selanjutnya, bukan hanya seminggu ya Mbak Uma. Di minggu-minggu sesudahnya Mbak Uma akan kayak apa ya, Mbak Uma konsisten melakukannya dan bisa berhemat ya Mbak Uma. Oke. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada yang ditanyakan? Untuk ini saya bawa ya? Iya, itu sampai bawa aja. Bisa ditempel di kulkas, di lemari atau manapun, biar Mbak Uma ingat kalau saya memiliki konsekuensi, memiliki komitmen kepada diri saya sendiri. Siap. Apakah ada yang lagi yang ditanyakan? Saya rasa sudah. Saya cukup ya. Saya berharap ini bisa menjadi lebih baik diri Mbak Uma ke depannya lagi. Baik. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada hal yang ingin Mbak Uma sampaikan atau ditanyakan? Ini di bawah saya. Iya, itu di bawah Mbak Uma, bisa ditempel di lemari, di kulkas, dimanapun, agar bisa Mbak Uma mengingat kalau bahwa Mbak Uma berkomitmen kepada diri Mbak Uma sendiri. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, minggu depan kita akan bertemu lagi ya Mbak Uma. Saya berharap minggu depan kita akan bertemu dengan kondisi yang lebih baik lagi, lebih sehat, dan Mbak Uma bisa berjalan dengan lancar ya komitmennya. Oke, terima kasih Mbak Uma. Terima kasih ya Bu. Iya. Sudah menerima saya. Iya. Izin pamit. Oke, Mbak Uma. Iya, terima kasih Mbak Uma. Permisi, Bu. Hati-hati di jalan.